Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Kagak Ada Info. Teman-teman, pasti semua dari kita mengetahui tentang kerajaan Majapahit. Saat kita mendengar kata Majapahit, ingatan kita mungkin akan kembali ke guru sejarah yang menerangkan bahwa Majapahit adalah kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur. Beberapa sumber terpercaya menyebutkan kerajaan Majapahit berkuasa cukup lama, sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Namun, sayangnya hanya sedikit bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan kilas balik. Majapahit seperti ditelan bumi. Peninggalan bekas kerajaan tersohor ini minim ditemukan. Lokasi persis di mana pusat kerajaannya pun masih menjadi misteri. Sebagai gantinya, Majapahit lebih banyak meninggalkan mitos dan cerita folklore. Mengingat kembali tentang Majapahit, berikut saya sajikan 5 fakta tentang kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagian terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan kalian klik tombol like dan share, serta subscribe agar kalian dapat menerima notifikasi video baru dari saya. Sudah? Oke, kita lanjut ke fakta-faktanya. 1. Pendiri Majapahit. Majapahit tak akan ada jika Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Namun, siapakah Raden Wijaya dan dari mana dia berasal? Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun, saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Nama Wijaya sendiri ada di kitab Paraton yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Nagara Kertagama, tertulis pendiri kerajaan Majapahit adalah Dyah Wijaya. Dyah adalah gelar kebangsawanan dan merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun, nama aslinya adalah Naraya Singgramawijaya. Sesuai dalam prasasti Kudadu yang dibuat Wijaya pada 1294 Masehi. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka yang merupakan pangeran Singasari. Dia tumbuh di istana kerajaan Singasari. Namun, ada banyak informasi berbeda terkait asal-usul Raden Wijaya. 2. Masa kejayaan dan perang Hayam Wuruk. Kerajaan yang berdiri sekitar 1293 hingga 1500 Masehi ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Hayam Wuruk menjadi pemimpin saat usianya 16 tahun. Meski sangat muda, tindak tanduknya memimpin kerajaan tertuang dalam Nagara Kertagama. Tertulis tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya, Tribuana Tunggadewi atau Putri Raden Wijaya. 3. Panglima tertinggi Gajah Mada. Keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Menurut Negara Kertagama, dia adalah panglima tertinggi, Mahapati sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk. Diperkirakan, Gajah Mada lahir pada awal ke-14 dari kalangan rakyat biasa. Untuk menjadi bagian pasukan kerajaan, dia harus menempa diri untuk melebihi orang lain, dan menjadi Mahapati tidak didapat dengan cuma-cuma. Gajah Mada diyakini sebagai lembu muksa atau titisan dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinan masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang sangat kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapatkan dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari raja.
Awal karirnya dimulai sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi bekel atau kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pada 1321, dia dipromosikan menjadi patih di Daha, wilayah yang lebih luas dibanding sebelumnya, menggantikan Arya Tilam. Di sana, Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Mahapati Majapati saat itu, yaitu Arya Tada. Di sana, Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Mahapati Majapati saat itu, yaitu Arya Tada. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa, tampaknya membuat Arya Tada sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak. 4. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sebenarnya adalah janji politik yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapati. Ini adalah janji yang sangat melegenda hingga saat ini dan mungkin akan selalu dikenang. Berikut adalah Sumpah Palapa seperti dimuat dalam kitab Pararaton. Sira Gajah Mada Pepati, Amangku Bumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kala Nusantara, ingsun amukti palapa, lamun kala ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo ring Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, Saman, ingsun amukti palapa. Artinya, beliau Gajah Mada menjabat Pati Mangkubumi tidak ingin menikmati palapa. Beliau Gajah Mada berkata, kalau sudah kalah seluruh Nusantara, saya akan menikmati palapa. Kalau sudah kalah Gurung, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tomasik atau Singapura, pada waktu itulah saya akan menikmati palapa. Janji politik yang benar-benar diwujudkannya untuk menyatukan Nusantara, yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia, tapi meliputi seluruh Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. 5. Runtuhnya Majapahit. Kematian Gajah Mada pada 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Namun, belum ada yang dapat memastikan penyebab kematian Sang Mahapati. Setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Mahapati lain. Alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya. Oke teman-teman, jadi itulah 5 fakta tentang kerajaan Majapahit. Semoga video yang saya buat ini dapat menjadi hiburan serta pendidikan bagi kita semua. Sekian video dari saya, dan sampai jumpa.